Selamat malam Pak Yu, kami dari kelompok 4 sekawan akan mempresentasikan hasil proposal kami mengenai eco fashion. Next. Bab pertama mengenai pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Fenomena fast fashion menjadi tren dalam industri garment saat ini, di mana pakaian ditujukan untuk jangka waktu pemakaian yang singkat. Untuk menekankan biaya produksi, banyak industri fashion yang menggunakan bahan berkualitas rendah yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, berdasarkan data dari SIPSN, sampah kain menyumbang 2,5% dari total volume sampah. Hal ini menjelaskan bahwa industri pakaian telah berkontribusi sebagai penyumbang polusi terbesar kedua di dunia. Selain itu, sebanyak 1,2 miliar ton emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh industri tekstil di dunia. Di Indonesia, kesadaran tentang pentingnya daur ulang tekstil juga masih rendah dan infrastruktur pendukungnya juga kurang memadai. Yang kedua, potensi dan peluang pasar. Yang pertama, konsumen semakin sadar dan lebih memilih membeli produk fashion yang ramah lingkungan. Menurut Morgan Meyers, 66% responden dan 75% responden milenial mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan keberlanjutan ketika melakukan pembelian. Selain itu, berdasarkan hasil survei dari KIC pada tahun 2021, konsumen di Indonesia setuju dan siap untuk membayar lebih untuk produk-produk yang ramah lingkungan sebesar 6,54 dari skala 10. Hal ini menegaskan adanya kesadaran masyarakat akan limbah tekstil. Produk yang unik dan ramah lingkungan akan menjadi nilai tambah bagi konsumen fashion. Next. Lalu, yang ketiga kami membahas mengenai jenis dan spesifikasi teknis komoditas. Fashion yang kami buat menggunakan metode daur ulang yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mengumpulkan kain bekas dari berbagai sumber seperti rumah tangga, pabrik tekstil, dan toko pakaian bekas untuk diolah menjadi bahan baku yang siap digunakan. Selain itu, kami juga menciptakan item fashion yang unik dan personal dengan menggunakan teknik desain seperti patchwork, embellishment, upcycling, dan custom design. Selain itu, produk kami juga dilengkapi dengan sertifikasi ramah lingkungan dan transparansi dalam proses produksi, seperti sertifikasi dari lembaga yang diakui seperti Global Recycle Standard atau GRS atau AECO-TEX. Lalu yang terakhir, next, itu ada karakteristik pasar. Target pasar dari Ecofashion adalah konsumen yang peduli lingkungan, terutama milenial dan Gen Z, yang memiliki minat tinggi terhadap keberlanjutan. Segmen pasar ini juga mencakup para fashion enthusiast yang mencari produk unik dan bernilai seni tinggi. Selain itu, survei yang dilakukan oleh KIC pada tahun 2020 menemukan bahwa 76% dari responden yang berusia 18 hingga 34 tahun menunjukkan kekhawatiran yang tinggi terhadap masalah lingkungan dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, sebaran pasar kami akan berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bali, yang memiliki pasar fashion yang berkembang pesat dan kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk bab 2, kaya menjelaskan mengenai gambaran rencana usaha. Jadi, eco-fashion adalah usaha yang fokus pada produksi dan pemasaran produk fashion ramah lingkungan yang dibuat dari bahan tekstil daur ulang. Produk kami mencakup kaos, gaun, kemeja, celana, dan aksesoris yang dirancang dengan teknik seperti patchwork, embellishment, upcycling, dan custom design. Next. Nah, kami melihat adanya peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan konsumen, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Konsumen semakin mempertimbangkan keberlanjutan saat melakukan pembelian produk fashion, dan eco-fashion hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bisa di next? Untuk biaya produksi dan harga produk, dalam pembuatannya, biaya produksi bahan tekstil daur ulang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp200.000. Kami menawarkan produk aksesoris dengan harga Rp15.000 dan baju di harga paling tinggi Rp250.000. Kami memperkirakan bahwa dalam waktu 3-4 bulan, usaha ini dapat menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan operasional. Next. Untuk strategi penjualan dan produksi, kami menawarkan opsi kustomisasi dan desain khusus dengan biaya tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan dari setiap penjualan produk. Pada tahap awal, kami akan memproduksi 100 produk dan dalam waktu 1 tahun, produksi akan ditingkatkan menjadi 300 produk per bulan. Omset bisnis kami diperkirakan mencapai Rp25 juta per bulan pada tahap awal dan Rp100 juta per bulan pada akhirnya. Kami berharap dapat memulai mengambil profit pada awal tahun kedua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di diagram cash flow di samping ini. Next.
Target kami pada tahun pertama adalah menjangkau konsumen lokal di Yogyakarta, termasuk fashion enthusiast, pencinta produk ramah lingkungan, dan komunitas kreatif. Kami telah mengidentifikasi 20 titik penjualan potensial di sekitar Yogyakarta dan akan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Next. Pada akhir tahun 2025, kami menargetkan penjualan konsisten sebanyak 100 unit produk per bulan, dan pada pertengahan tahun 2026, kami berharap seluruh produksi awal kami sudah terjual dengan peningkatan produksi secara bertahap. Pada akhir 2026, kami berencana untuk menambah jumlah tenaga kerja dan memperluas jaringan masuk bahan baku daur ulang. Dengan komitmen terhadap standar kualitas dan sertifikasi ramah lingkungan, serta kemampuan untuk terus berinovasi dalam desain dan produksi, kami yakin Eco-Fashion memiliki peluang besar untuk sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pertama, produk Eco-Fashion menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan dalam berbagai ukuran. Limbah tekstil dari rumah tangga, pabrik, dan toko pakaian bekas akan dibersihkan dengan air dan deterjen. Bahan baku dipotong, dipilah berdasarkan jenis, warna, dan kualitas, serta dikelompokkan sesuai tekstur dan pola khusus. Next. Lalu ada proses daur ulang. Proses daur ulang melibatkan yang pertama ada pemotongan dan pemilihan kain. Limbah tekstil dipotong dan dipilah untuk memastikan kualitas. Kedua ada pemrosesan ulang. Kain bekas diproses dengan teknik seperti patchwork, embellishment, upcycling, dan custom design untuk menghasilkan produk unik. Yang ketiga ada penyertifikatan ramah lingkungan. Produk Eco mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan dari lembaga internasional seperti GRS atau OECO-Tex. Next. Lalu ada desain dan produksi. Desain dan produksi dilakukan dengan yang pertama ada desain produk. Produk dirancang dengan estetika dan keberlanjutan, diuji sebagai prototipe sebelum produksi massal. Yang kedua ada produksi massal. Produksi dibuat secara massal dengan bahan daur ulang dan pemeriksaan kualitas teliti. Yang ketiga ada pengepakan. Produk dikemas dengan bahan ramah lingkungan seperti kertas daur ulang berlabel informasi produk. Next. Lalu ada pemasaran dan distribusi. Strategi pemasaran kami mencakup yang pertama ada identifikasi pasar, fokus pada generasi milenial Z dan kalangan dengan kesadaran lingkungan. Yang kedua ada paket promo, diskon 20% untuk transaksi minimal 200.000. Yang ketiga ada konten pemasaran, membuat konten foto produk dan testimoni di media sosial. Yang keempat ada pemasaran digital, promosi melalui media sosial dan e-commerce. Yang kelima ada kemitraan, kerjasama dengan toko fashion dan komunitas kreatif serta daur ulang. Yang keenam ada edukasi konsumen, mengedukasi konsumen tentang pentingnya produk ramah lingkungan. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada biaya anggaran. Yang pertama ada pengeluaran untuk bahan habis pakai seperti pembelian kain ramah lingkungan, benang, pewarna alami, dan beberapa peralatan jahit. Kami mendapat dana sebesar 6 juta dari Belmawa dan 1,2 juta dari perguruan tinggi. Kemudian kami juga menyewa tempat untuk melakukan produksi dan alat seperti mesin jahit dan mesin obras. Untuk ini kami mendapatkan dana sebesar 1,5 juta dari Belmawa dan 300.000 dari perguruan tinggi. Kemudian kami juga memerlukan biaya transportasi untuk pengiriman produk ke konsumen dan mitra sebesar 1 juta dari Belmawa dan 500.000 dari perguruan tinggi. Terakhir, diperlukan dana untuk kuota publikasi dan iklan media sosial untuk mendukung pemasaran sebesar 1,5 juta dari Belmawa. Kemudian, tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Stefani, Aloysius Felix, Valencia Elsa, dan Evelyn Michelle. Di bulan pertama akan ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu menghubungi produsen limbah tekstil dengan Valencia sebagai penanggung jawab. Selanjutnya ada pengumpulan dan pembersihan limbah tekstil dengan Aloysius sebagai penanggung jawab. Kemudian persiapan dan belanja bahan baku untuk keperluan bisnis dengan Evelyn sebagai penanggung jawab. Serta pembuatan dan perencanaan pakaian eco-fashion dengan saya sebagai penanggung jawab. Nah, proses yang terakhir ini akan berlangsung dari bulan pertama hingga bulan terakhir, yaitu bulan keempat. Kemudian pada bulan kedua hingga keempat ada aktivitas yang juga dilakukan, yaitu promosi dan marketing oleh Valencia, managing inventory oleh saya, transportasi eco-fashion ke pelanggan dan mitra kerja kami oleh Aloysius, dan pengelolaan finance bisnis oleh Evelyn. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.